Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini Pak? Baik Bu Dewi, baik-baik saja, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Gito yang diluangkan untuk saya, di mana saya harus memenuhi tugas dalam program Guru Penggerak ini Pak. Nanti saya diminta untuk melakukan wawancara pada panjenengan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mohon kesediaan Bapak kita untuk memperkenalkan diri sebelum kita lanjutkan ke sesi wawancara. Oke, siap. Ya. Baik Mbak Dewi, perkenalkan saya nama Sugito, alamat dari Ledaksari. Pekerjaan atau jabatan di sini dituakan di SD Ringinsari sebagai kepala sekolah. Demikian Bu Dewi, perkenalan saya. Iya, terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak. Begini Pak, di dunia pendidikan ini, terutama di setiap sekolah pasti ada suatu permasalahan, seperti kasus-kasus begitu ya Pak. Termasuk di sekolah kita seperti itu ya Pak ya. Banyak sekali. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan publik? Selama ini? Iya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu identitas atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu Pak G. Ini termasuk kasus dilema etika atau yang bujukan moral Pak G. Lalu selama ini bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Selama ini menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah sini ya, mestinya harus misalkan ada kepentingan-kepentingan yang sama, masalahnya itu kan bisa dikatakan itu simalakama ya Mbak ya, gitu ya, kepentingan yang dua-duanya harus dipenuhi. Nah di sini kita harus ya memilih salah satunya, mana yang lebih diutamakan seperti itu. Yang berarti harus kita harus memilih kepentingan yang mana dulu yang prioritas. Yang prioritas Lalu yang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan itu satu, untuk kita mengenal apa itu prosedur seperti yang kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah memilah-milah mana masalah-masalah itu ataupun apa itu kepentingan yang perlu harus kita lakukan. Jadi contohnya dari tadi itu kan milih yang prioritas ya Mbak ya. Misalkan satu begini, kalau kita punya dua keinginan, ini harus dilaksanakan, itu juga dilaksanakan, kita kan harus pilih salah satu yang utama, yang sekiranya prioritas yang kita lakukan untuk langkah-langkah seperti itu. Kita harus mengenal waktu dulu, ya, waktu, kemudian untuk apa, kepentingan untuk apa, dan sebagainya seperti itu. Berarti kan kita harus menentukan langkah-langkahnya mulai dari mengidentifikasi seperti itu nggih Pak Nggih, terus memprioritaskan, terus mengatur waktunya ngoten nggih Pak Nggih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang
efektif dalam penulisan itu ya pada kasus dilema etika yang perlu ya Mbak itu. Kan misalkan seperti apa namanya Pak, kita di sekolah ini kan sempat kemarin ada kita kan kekurangan murid, kita biasanya kan untuk ya jalan yang kita tempuh bagaimana supaya murid banyak ya. Seperti kemarin contohnya di sekolah ini kita mencari terobosan, salah satunya yang kemarin tidak ada antar jemput, kemudian kita mengadakan antar jemput. Tujuan salah satunya adalah tadi untuk minat dari anak-anak untuk bersekolah di sekolah ini di sini. Jadi kita juga melakukan kolaborasi Pak sama masyarakat untuk melakukan antar jemput seperti itu Pak. Lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kita sebenarnya banyak sekali Pak. Iya. Ya, yang pertama tadi seperti kita mengadakan antar jemput itu kan tantangan kita kembali lagi kepada masyarakat, terutama ekonomi, tingkat ekonomi masyarakat itu bagaimana. Kalau memang dari masyarakat itu betul-betul tidak mampu, kemudian kita mengadakan antar jemput ya akhirnya kita kan itu bagaimana untuk memenuhi atau uang tombokan untuk antar jemput kan sekolah yang mengadakan seperti itu tantangannya. Jadi kita kasih ini tantangannya pada masyarakat ya, kita harus memban masyarakat. Lupa ada pertanyaan kembali yang nomor 6 itu, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini? Ya. Apakah ada langsung apa? Ketika ada permasalahan langsung saat itu sudah diselesaikan, atau nanti kita bicarakan ketika dijadwalkan lah begitu Pak? Ya, kita seperti itu nggak ada masalah, tidak bisa kita langsung menyelesaikan, nggak bisa, kita harus menganalisa dulu, kemudian baru kita pecahkan bareng-bareng seperti itu. Jadi kan ada waktunya Pak, tidak secara langsung seperti itu. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kita harus itu mencari solusi dengan tokoh masyarakat ataupun di sini karena juga dekat dengan komite ya. Yang pertama kita bicara dengan komite nanti untuk bekerjasama untuk memecahkan masalah seperti itu. Berarti kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat, dengan komite, dan guru-guru juga ngerti Pak. Itu elemen dari sekolah harus kita libatkan, baik orang tua, masyarakat, juga para guru. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ada pengalaman-pengalaman yang ketika mengambil keputusan itu Pak? Untuk pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman seperti itu ya, kita mestinya dari permasalahan tadi nanti semoga rencana-rencana itu bisa lancar saja. Berarti pembelajarannya ada nggih Pak, gitu nggih Pak nggih.
Baik Pak, terima kasih atas waktu yang disediakan kepada saya untuk menyelesaikan tugas dalam program Guru Penggerak ini Pak, dan saya meminta dukungan panjenengan. Semoga nanti saya dapat menyelesaikan program ini dengan baik, begitu ya Pak nggih. Dan saya dapat belajar dari panjenengan Pak selaku kepala sekolah saya dalam pengambilan keputusan pada dilema etika. Ngoten nggih Pak. Moga-moga sukses ya Mbak Dewi. Nanti kedepannya semakin sukses panjenengan adanya ikut Guru Penggerak. Nanti ke depan karir Anda bisa melejit seperti itu ya Mbak Dewi ya. Iya, terus Pak. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi Mbak Dewi, kabar kami baik, sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Darmini yang sudah meluangkan waktu, sudah bersedia untuk membantu saya dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, di mana saya diminta untuk mewawancarai 2 kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah saya Bu, yaitu di SD Negeri Ringesari tadi dengan Bapak Sugito, sekarang dengan Bu Darmini yaitu di SD Negeri Jelarem gitu nggih. Nanti kita akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ngoten nggih. Siap. Nah, mohon maaf sebelumnya Bu, sebelum melanjutkan ke kegiatan inti wawancara, saya meminta tolong kepada panjenengan untuk memperkenalkan diri. Ngoten nggih Bu nggih. Baik. Oke, nama saya Darmini. Di sini saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Jelarem, Kecamatan Petersari, Kabupaten Boyolali. Cukup itu? Iya, terima kasih Bu. Ya. Begini Bu, di dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah, di satuan sekolah dasar kata selalu ada permasalahan atau kasus-kasus yang ada kata Nah, terkait dengan kasus-kasus ini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada panjenengan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Darmini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang kami alami yang merupakan ada beberapa kasus di mana kasus tersebut itu sama-sama mempunyai nilai baik, sama-sama benarnya, namun di sini harus diselesaikan. Nah, dari kedua kasus tersebut karena sama-sama benar, sama-sama baik, mempunyai nilai kebajikan, dan disinilah yang disebut dengan dilema etika sebagai kasus dilema etika. Jadi Bu Darmini mengidentifikasinya melihat dari beberapa kasus itu mana yang harus diselesaikan dulu seperti itu gitu. Nah, selama ini bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut, nah, pertama-tama kita harus menganalisis dulu masalahnya seperti apa toh. Kita sandingkan kedua kasus tersebut dan kita cermati mana yang terlebih dahulu diselesaikan, mana yang urgent dan harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Berarti dianalisis dulu, lalu
diprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya Bu ya, berarti harus dipilah dulu ngoten nggih. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa dilakukan selama ini? Untuk menyelesaikan suatu kasus seperti itu, biasanya saya memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah memanggil, saya meminta keterangan. Terkadang keterangan dari luar itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Maka dengan memanggil pihak yang terkait tersebut yang terkena kasus, kita akan tahu oh sebenarnya seperti apa. Kalau sudah memberikan keterangan, tidak hanya satu ya yang dipanggil, dua-duanya dipanggil, kemudian setelah memberikan keterangan kita sandingkan dengan data yang kita peroleh, yang kemarin mungkin dari pihak lain memberikan data-data atau memberikan keterangan, kita sandingkan. Setelah itu kita harus bisa menemukan inti masalahnya apa toh. Nah, disinilah kita harus bijaksana, harus seksama untuk mengambil solusi. Langkah yang terakhir adalah mengambil solusi permasalahannya seperti apa. Jangan sampai nanti solusi yang kita berikan itu merugikan banyak pihak. Berarti kan itu nanti cross check kebenaran ya Bu ya. Ya, cross check kebenaran antara satu dengan satunya lagi, biar tidak ada yang merasa berat sebelah begitu nggih, merasa adil ngoten nggih. Objektif. Iya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut memang susah ya untuk mengambil keputusan. Yang paling efektif bagaimana? Kita harus bermusyawarah dengan guru, karena kita bekerja dalam satu lembaga, itu adalah bekerja dalam satu tim, sehingga kita melibatkan guru-guru yang lain dalam satu sekolah tersebut dengan pertimbangan solusi dari guru-guru lain tersebut. Kita bisa mengambil keputusan mana yang paling baik untuk keputusan yang kita ambil. Iya, berarti hal-hal yang efektif itu berkolaborasi, ya, bermusyawarah, berkolaborasi. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bidang ini dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu bagaimana mencari solusi yang paling tepat, yang paling baik untuk kasus tersebut, agar nanti pada pengambilan keputusan itu tidak merugikan banyak pihak dan meminimalisir resiko. Itu yang paling menjadi tantangan tersendiri buat saya. Iya. Berarti setiap kasus itu tantangannya tersendiri nih Bu, beda-beda ngoten nggih Bu. Berikutnya Bu, apakah Bu Damini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini? Apakah kalau ada permasalahan langsung diselesaikan saat itu juga atau dimusyawarahkan? Untuk jadwal penyelesaian kasus itu saya tidak mempunyai jadwal tertentu, jadi secara insidental, karena suatu kasus itu tidak bisa dijadwalkan. Nah, ketika ada suatu kasus tertentu, sesegera mungkin saya menyelesaikan kasus tersebut. Jadi tidak dijadwalkan. Jadi bersifat insiden.
fatal. Tidak bisa dijadwalkan gitu ya, namanya permasalahan kasus itu kan tiba-tiba tidak besok ada kasus seperti itu kan tidak gitu ya. Betul. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam kasus-kasus tersebut yang memberikan masukan itu yaitu banyak pihak. Siapa saja yang membantu pihak-pihak tersebut, antara lain ada guru-guru yang lebih senior di sekolah atau di lembaga saya, karena memang saya adalah kepala sekolah yang masih baru di sini, sehingga dari beliau-beliau saya bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain guru senior, juga saya punya guru-guru yang masih muda sehingga lebih energik, walaupun untuk pengalaman masih kurang, tapi dari segi skill dan IT mereka mumpuni. Kemudian juga dari komite, alhamdulillah komite di lembaga pendidikan saya itu bisa diajak berkolaborasi, bisa diajak untuk mengembangkan SD yang saya pimpin. Jadi kolaborasi ya antara guru senior, guru yang masih muda, terus ada yang komite juga gitu ya, kolaborasi semua pihak-pihak gitu ya. Ini ada pertanyaan yang terakhir kali Bu, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambil keputusan dilema etika ini? Banyak, ada beberapa, tidak banyak, tapi ada beberapa yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam mengambil keputusan yang pertama kita harus bermusyawarah, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Karena apa? Karena dalam suatu keputusan kita adalah satu lembaga, satu teamwork. Jadi suatu keputusan itu dimusyawarahkan bersama. Dengan hasil musyawarah bersama, otomatis nanti memperkecil resiko kita dalam mungkin ada yang disalahkan dari pihak A, pihak B. Nah, karena dari keputusan bersama harus bisa menerima, tidak ada yang saling menyalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita menghadapi suatu kasus, kita jangan langsung menjudge bahwa itu kurang benar, kurang baik. Kita harus bisa memposisikan kita apabila kita berada di pihak yang terkena kasus tersebut. Jadi kita bisa mempertimbangkan, jangan sampai mempermalukan yang terkena kasus. Juga kita bisa untuk memawas diri secara pribadi dan akan membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Berarti kita harus dapat memposisikan memposisikan diri dengan baik agar tidak merugikan yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Panjenengan sudah membantu saya dan menyediakan waktu dalam kegiatan ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Semoga dari kegiatan ini bermanfaat untuk saya, Ibu ya, untuk kedepannya agar bisa benar panjenengan menjadi pemimpin yang baik, yang kreatif ya, yang lebih baik begitu Bu. Saya mohon undur diri sekalian